misalnya dari pakai Ini komputer. saya di Ibu. nomor 6 Iya, ini. Ibu duluan schedule. Atau saya ya? Saya Silakan. izin share screen ya, Prof. Sudah kelihatan eh, PPT saya, Bapak Ibu. Kelihatan, Bu? Siap, Bu. Ya, ya, terima kasih. Saya izin mulai, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Ya, hari ini kita mulai lagi ya perkuliahan kita setelah 1 minggu yang lalu kita eh, berkuliah dengan mengangkat materi konkursus ya kalau tidak salah minggu lalu. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan sekaligus kita akan berdiskusi mengenai apa itu penyertaan atau delnaming. Namun sebelum kita mulai, untuk berkahnya perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Sebelum mulai saya mau absen dulu nih. Saya mau tahu kabar Bapak Ibu sekalian. Ya, ada Pak Sidik. Hadir Pak Sidik gimana? Bu, alhamdulillah sehat. Oke. Ibu Yola, Pak Sudianto, Ibu Siti, Siap. ya, Hadir. Pak Asrun, Hadir. oke. Ibu Rizky, Hadir, Bu. iya, sudah hadir semua ya. Sehat semua hari ini? Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Hari ini sehat semua, kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan di dalam RPS pada saat pertemuan pertama, maka di pertemuan ke-8 ini materi kita adalah penyertaan atau delnaming. Di mana tujuan dari pembelajaran ini Bapak Ibu mampu menjelaskan apa itu delnaming dan bagaimana bila dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Apa itu penyertaan? Coba kira-kira dengan melihat satu kata ini, penyertaan, apa yang tergambar di pikiran Bapak Ibu sekalian tentang penyertaan ini? Sebelum kita masuk apa itu penyertaan. Kalau kita lihat di sini penyertaan ini berasal dari kata serta ya. Serta berarti ikut serta di dalamnya. Nah, begitu. Mudah sekali ya penyertaan. Berarti ada ikut serta, keikutsertaan di dalam eh, sesuatu. Nah, apa itu sesuatunya itu? Yaitu sesuatunya itu sesuai dengan bidang ilmu kita bahwa ikut serta di dalam tindak pidana. Ya, orang yang ikut serta melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, itu secara ringkasnya. Itu. Apa dasar hukum dari penyertaan ini atau bisa kita katakan delneming ini? Ini bisa Bapak Ibu lihat di pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi jelas di dalam pasal 55, pasal 56 ini mengatur mengenai penyertaan ya di dalam KUHP versi Belanda kita ya. Kita belum masuk ke KUHP nasional. Nah, di dalam pasal 55, di dalam pasal 56.
Kalau di dalam pasal 55 itu kita mengatur penyertaan yang eh, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan. Nah, itu pasal 55-nya ya. Nanti kita lihat, kita coba lihat lagi di sini. Nah, kita lihat dulu istilah penyertaan. Turut sercampur dalam peristiwa pidana. Ada turut berbuat delik ya, turut melakukan tindak pidana. Turut serta. Kalau kita bicara turut serta, turut berbuat delik, turut campur, artinya tidak satu orang dalam melakukan tindak pidana. Ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya, ya. Ada beberapa orang dan perannya pun berbeda-beda, ya. Ada yang pelaku utama, ada yang menganjurkan, ada yang membantu. Nah, kita lihat bagaimana pembagiannya. Ini dia. Ya. Pembagian penyertaan ya ada di pasal 55. Deder, pembuat. Ya ada pelaku, ada yang menyuruh, ada yang turut, ada yang menganjurkan. Jadi di dalam perbuatan tindak pidana itu, kalau di dalam satu tindak pidana itu beberapa orang pelakunya, mereka menduduki peran-peran yang berbeda-beda. Ada yang pelaku atau player disebut. Siapa yang pelaku ini? Nah, ini orang yang melakukan perbuatan, misalnya pembunuhan, ya orang yang membunuh, orang yang menusukkan pisaunya, atau orang yang meracun, atau orang yang menembak korbannya. Ini pelaku. Action, dia yang beraksi. Kita sebut dengan player, ya. Kemudian yang kedua ada orang yang menyuruh melakukan. Nah, orang yang menyuruh melakukan atau down player ini bisa jadi dia hanya menyuruh saja, atau dia selain menyuruh dan dia ikut dalam pembunuhan tadi. Ini peran-perannya. Nanti kita lihat seperti apa kasus contoh di lapangan, ya. Ada banyak ini kasus-kasus contoh di lapangan yang ikut serta, ya. Kemudian yang turut serta atau made player. Nah, ini siapa yang orang turut serta ini? Nah, ini orang yang membantu. Bisa jadi membantu di permulaan atau setelah terjadinya tindak pidana. Bagaimana kalau dia duluan membantu? Misalnya dia eh, mengantarkan ke tempat orang yang dituju, atau dia menyiapkan alat untuk membunuh, atau dia menyediakan tempat untuk membunuh. Nah, ini yang turut serta atau kita sebut dengan made player. Lalu siapa yang dikatakan penganjur? Nah, ini penganjur dengan yang menyuruh apakah sama? Ya, berbeda, ya. Kalau yang menganjur, dia menganjurkan, oh ini kita bawa aja ke sini nih. Setelah kita bunuh, kita lempar dia ke jurang. Dia menganjurkan dia. Nah, ini peran-perannya. Jadi kalau ada satu tindak pidana, di situ kita lihat ada beberapa orang yang turut serta tadi, maka kita akan disebut dengan penyertaan dengan dasar hukum pasal 55 dan pasal 56, ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ada player, orang yang melakukan, ada down player, ya. Ada made player, kerjasamanya secara sadar. Jadi orang-orang ini yang terlibat adalah orang-orang yang sadar telah melakukannya. Kemudian ada pelaksanaan bersama secara fisik, ya bergerak. Kalau dia bantu, dia bergerak membantu. Kalau dia bawa karung, barangnya dia bergerak membawa karung. Jadi dia terlibat secara fisik. Gitu. Kemudian ada yang with locker. Nah, with locker ini ada dua ya. Penganjur menyuruh melakukan. Kalau dia penganjur menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu. Ya, ada batasan-batasannya. Kemudian pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Apa ini maksudnya ini? Ya. Menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu.
Dia menganjurkan misalnya dengan apa sarannya? Mungkin alat komunikasi atau menggerakkan dengan sarana-sarana mengangkut alat angkutan. Tuh. Membuat material dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, penganjur ini mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Artinya dia cakap hukum ya. Sudah dewasa, cakap hukum, maka dia eh, apa namanya? Tidak ada alasan pemaaf, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, ini beda penganjur yang menyuruh melakukan sarana menggerakkan tidak ditentukan. Dia tidak bergerak dia tidak ada sarana ya. Kemudian pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dia hanya menyuruh, menganjurkan tapi tidak action. Maka kenapa dia tidak action? Oh, ternyata dia ini secara fisik disabilitas. Tidak ada kemampuan atau secara usia dia anak-anak. Ya, maka dia dikatakan tidak cakap hukum di sana. Secara usia maupun secara fisik atau mungkin secara mental. Ya, jadi begitu. Itu Whitlocker, ya pembagian-pembagian dari penyertaan. Nah, oke, Bapak Ibu, berdasarkan pengamatan Bapak Ibu sekalian, tentu bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan penyertaan ini. Coba Bapak Ibu bisa tidak menyebutkan kasus. Nah, kira-kira kasus apa yang saat ini sedang viral lah ya, atau beberapa waktu lalu viral sekali, yang di dalamnya banyak sekali orang-orang yang terlibat. Ya, adakah Bapak Ibu yang bisa menyebutkan kasusnya? Kemudian kita analisis dengan teori penyertaan ini. Ya, betul, Pak Sudianto, ada kasus Sambo beberapa waktu lalu yang viral sekali ya. Di sana banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, kasus Sambo. Ya, kita analisis siapa yang menjadi pelaku. Ternyata setelah kita lihat dari kasus Sambo, di situ ada Sambo, di situ ada Baradae, di situ ada Ibu Putri ya, dan beberapa orang lainnya. Nah, dari kasus ini kita lihat siapa yang kita sebut pelaku. Oh, yang pelaku yang menembakkan ke Joshua. Siapa dia? Baradae. Maka Baradae kita sebut dengan pelaku. Lalu siapa lagi di sana? Ada Sambo di belakangnya. Siapa Sambo ini? Posisinya seperti apa? Sambo posisinya bisa jadi di orang yang menyuruh melakukan dan penganjur. Dia yang merencanakan, Sambo merencanakan. Ya, dia dalang utamanya. Kemudian dia bisa kita katakan sebagai penganjur. Karena kalau kita analisis kasusnya, ya, si Sambo ini menyuruh Baradae pada saat itu tembak, tembak, tembak. Nah, maka disitulah perannya dua. Ya, siapa yang ikut serta di sana? Banyak yang ikut serta, yang membantu. Ada Ibu Putri, ya. Saya lupa beberapa nama orang. Ada yang menghilangkan CCTV. Ada yang mengamankan di luar. Itu orang-orang yang turut serta, membantu, bekerja sama, sadar dia. Ya, itu kalau kita lihat fenomena dari kasus-kasus yang viral saat ini. Mungkin nanti saya mau ya, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, tolong membuat kasus dianalisis dengan penyertaan ini. Kasus-kasus lain yang ada di Kota Bengkulu boleh, di daerah lain boleh, ya, kita analisis. Siapa, apa posisinya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang terlibat di dalam satu kasus tindak pidana ini? Bagaimana pertanggungjawaban pidananya? Ya, di dalam KUHP di pasal 57 di situ disebutkan ya, dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga. Siapa yang dikurangi sepertiga? Pak Sidik? Iya, orang yang turut serta tadi.
dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Misalnya pidana pokoknya 10 tahun atau 15 tahun lah. Dikurangi sepertiga. Ini untuk orang yang ikut serta tadi ya. Dikurangi sepertiga. Jadi dari 15 tahun, sepertiga dari 15 tahun itu ada 5 tahun, artinya 10 tahun yang ikut serta ini. Ya. Lalu bagaimana dengan eh, pelaku utama? Nah, maka dia akan dikenakan dengan pidana pokoknya, ya. Pidana pokoknya. Apa pidana pokoknya? Pembunuhan 15 tahun. Nah, itu. Jadi orang-orang yang ikut serta itu hanya dikurangi sepertiga, tapi sebagai pelaku utama itu tetap dengan pidana pokoknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan atau perlu kita tanyakan, boleh apa saja terkait dengan penyertaan atau mungkin terkait dengan konkursus yang minggu lalu kita bahas tapi belum cukup dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Boleh hari ini kita diskusi bersama. Oke? Ada yang mau didiskusikan? Minggu depan ya, saya mau Bapak Ibu membawa kasus yang sudah ada. Nanti kita diskusi di sana ya. Minggu depan kita diskusi khusus diskusi mengenai penyertaan ini. Ya, kita diskusi kasus, kemudian Bapak Ibu presentasi minggu depan. Setelah presentasi dibuatkan laporannya atau berbentuk makalah ya. Nah, ini tugas. Setelah dibuat tugas dikumpulkan di e-learning. Nah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Bahwasannya penyertaan itu adalah orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Siapa saja? Ada plager, don plager, mede plager, dan witlocker. Nah, dan pertanggungjawaban pidananya yang ikut serta sepertiga. Jadi simpel ya, mudah sekali. Penyertaan, orang ikut serta. Orang-orangnya siapa saja yang saya sebutkan 4 tadi. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban pidananya? Dikurangi sepertiga untuk yang ikut serta. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah oke semua, jangan lupa minggu depan kita diskusi bersama dan presentasi. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam Johannes. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi yang sudah membawa topik yang sangat menarik dan kasusnya banyak sekali ya Bu. Iya, Penyertaan yang sulit itu mencari orang yang menyuruhnya itu. iya, Menteri banyak tersandung, yang nyuruhnya siapa ya gitu. itu orang berkuasa itu Pak. Kalau Iya ya itu susah ya. Cari benang merahnya, akar iya, masalahnya susah. Baik, saya pikir sudah bagus ya. Ada yang ngasih masukan Bapak Ibu? Tapi memang butuh juga kita itu media-medianya itu kasusnya itu ya. Seperti kasus yang itu Kemen Sambo ya, dari hukuman mati menjadi seumur hidup jadinya. Ya, iya, jadi ini bertukar ini perubahan-perubahan itu yang tidak kita pahami juga. iya, Terus kasus narkoba Minahasa sampai hari ini seperti apa kita juga nggak tahu. Jadi banyak pembekuan dari kasus-kasus itu. Itulah carut marutnya hukum kita saat ini di Indonesia. iya, Baik, betul. eh, nanti di real teaching juga disiapkan Bu ya. Oke, siap. Contoh-contoh yang konkret sehingga mahasiswa kita semakin jelas. Oke, Memang kalau di hukum di Fakultas Hukum itu kan nanti ada mata kuliah hukum acara ya Bu ya. iya betul Pak. Berpraktek mereka di sana, tapi Iya, tidak salah kalau kita sudah memperkenalkan kasus dan penanganan kasus pada setiap level. iya. Baik, kita beri aplaus kepada Bu Dwi.
Nah, ini Pak Muhammad apa Bu Siti?